Karena membela Islam dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Islam, justru ini akan menghancurkan Islam itu sendiri. Sebabnya Kanjeng Nabi dipaido, Kanjeng Nabi digawekno karikatur, sebab wong-wong kafir iki ndelok kula kali sampean mencaci akhlak Nabi Muhammad yang kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, khususnya kaum muslimin dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta." Untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada contoh yang baik, uswatun hasanah. Nah, terkait dengan ayat ini, maka izinkanlah kami pada kesempatan hari ini mengajak kepada saudara-saudaraku semua umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di tanah air di Indonesia. Mari kita introspeksi diri. Mari kita bermuhasabah diri. Apakah kita sebagai umat muslim sudah melaksanakan adab sebagaimana Al-Quran tadi mengajarkan kepada kita, yakni agar kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah diturunkan di muka bumi ini, menjadi rahmat, menjadi pendamai, menjadi penyejuk, menjadi keselamatan bagi seluruh alam semesta, tidak hanya manusianya, tetapi juga seluruh alam semesta dan isinya. Dan sudahkah kita mencontoh perilaku Rasulullah SAW dalam banyak hal? Sudahkah kita meneladani ajaran Islam sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW membawa, menurunkan agama suci ini? Termasuk diantaranya adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Termasuk bagaimana ketika agama kita dihina oleh orang lain. Termasuk ketika Rasulullah dihina oleh orang lain. Kemudian kita marah. Kita berteriak-teriak, menyerukan, membela Islam, membela Rasul, membela Nabi. Tetapi apakah cara yang kita lakukan adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Mari kita introspeksi diri kita. Apakah cara kita bertakbir, cara kita menggaungkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita? Apakah ada yang membenarkan kalimat tauhid digunakan untuk membunuh orang? Apakah ada kalimat tauhid digunakan untuk mempersekusi orang? Untuk ngebom fasilitas umum? Untuk ngebom masjid, bahkan untuk membunuh sesama muslim sekalian? Apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Oleh karena itulah terkait dengan yang terjadi di Perancis hari ini, yang terjadi dengan Presiden Macron, belum tentu. Karena kesalahan dan permusuhan dari Macron terhadap umat Islam ini. Tetapi bisa jadi karena memang perilaku kita sebagai umat Islam yang tidak baik, yang tidak mencontohkan akhlak yang baik terhadap umat lain. Boleh jadi karena sikap anarkisme, sikap radikalisme, sikap terorisme yang sering ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di belahan bumi Prancis sana. Dan termasuk di Indonesia. Faktanya memang demikian. Ada sekelompok umat Islam di atas bumi ini yang menampakkan egoismenya, yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, yang menggunakan ayat-ayat Tuhan, yang menggunakan Al-Quran demi kepentingan politik
bukan demi menjunjung tinggi Islam sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita. Bukan demi menebarkan rahmat untuk seluruh semesta alam, tetapi justru digunakan untuk membunuh dan menyudutkan orang lain. Tentu ini bukanlah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah mencontohkan banyak riwayat bagaimana ketika beliau dihina, bagaimana ketika beliau dicaci maki. Dan kita memang bukan Rasul, kita bukan Nabi, tetapi bahwa kita diperintahkan untuk mencontoh akhlak dan perilaku Rasulullah SAW. Sekali lagi saya mengajak, mari kita jangan larut dengan kebencian dan dendam terhadap orang lain, terhadap umat lain. Tetapi mari kita sekali lagi melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah di dalam kita membela Islam. Jangan-jangan kita tidak benar caranya membela Islam. Karena pembelaan agama, karena membela Islam dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Islam, justru akan membuat Islam itu terpuruk. Justru itu yang akan merusak Islam itu sendiri. Justru ini akan menghancurkan Islam itu sendiri. Sebagai contoh, ketika Anda bukanlah dokter, kemudian Anda berfatwa tentang ilmu kedokteran, Anda mengobati orang, tetapi Anda tidak paham tentang ilmu kedokteran, maka bukanlah kesembuhan yang akan terjadi, tapi justru sebaliknya bahwa Anda akan mencelakai banyak orang dan Anda akan merusak dunia kedokteran itu sendiri karena Anda berkoar-koar mengatasnamakan dokter di dalam melakukan praktek-praktek kepalsuannya. Dan oleh karena itu sepenuhnya saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habib Jamal berikut ini. Kita simak bersama-sama. Nabi intinya ini loh, kenalkan anak kita kepada Nabi. Demi Allah pasti cinta Rasulullah. Wonten teng Denmark seorang kafir yang membuat karikatur, menyaci atau menggambarkan Rasulullah dengan gambaran yang gak pantas. Loro hati. Nek sampean gak loro hati gak duwe iman. Tapi ingat, sampean harus camkan, itu dilakukan karena mereka tidak kenal Rasulullah. Nek sampai kenal Kanjeng Nabi, niscaya mereka akan cinta kepada Rasulullah sebagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih lho hadirin, ngapunten. Kula ngomong terus terang mawon. Nabi itu akhlaknya sempurna sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi sayang, kita umatnya khususnya yang di Indonesia tidak berakhlak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Dados nek wonten wong barat, wong kafir maido Kanjeng Nabi, ngilokno Kanjeng Nabi, itu hakikatnya orang-orang tersebut mencaci akhlak Nabi Muhammad yang kita praktekkan. Dan terus sebabnya Kanjeng Nabi dipaido, Kanjeng Nabi digawekno karikatur, sebab wong-wong kafir iki ndelok kula kali sampean. Makanya sampai wonten seorang ulama nangis dan berkata, "Idziruni ya Rasulullah, sepuranono aku, panjenengan dadi dilokno wong gara-gara akhlakku." Yang membuat Rasulullah kadang dibenci orang adalah kita hadirin. Yang membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang kafir adalah kita hadirin. Kulolan panjenengan muslim tapi gak muslim sing sempurna, malah kadang-kadang ngelekno wong Islam sing teroris, kebablasan radikal, sing liberale, kebablasan kebebasan. Umat Islam jauh dari akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.